Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 15 sampai 23. Saudara-saudara, aku telah mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Maka aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kalian, dan dalam doaku kalian selalu kukenangkan. Kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku mohon supaya kalian diberinya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kalian mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta menempatkan Dia di sisi kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan saja di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yakni kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula
di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis, atau pemerintah, atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berani mewartakan Yesus. Kata-kata Tuhan Yesus pada hari ini menantang kita untuk tetap setia kepadanya. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat Allah. Yesus menghibur umat beriman dengan menjelaskan bahwa orang Kristen yang menderita akan diberikan pahala berupa kesetiaan dan penghormatan di hadapan tahta Allah. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, ia akan disangkal di hadapan malaikat-malaikat Allah. Sama seperti ada pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman, maka ada juga hukuman yang berat bagi orang-orang yang tidak beriman. Mereka akan disangkal dan dipermalukan di hadapan tahta Allah. Saudaraku terkasih, orang Kristen tidak boleh takut atau tertekan dalam situasi sulit dan tak usah meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan. Ia harus memiliki keberanian karena Tuhan selalu mengarahkannya dan menguatkannya melawan semua musuhnya. Roh Kudus akan memberi kita jawaban yang harus kita berikan kepada para seteru. Mungkin kita tidak terlalu khawatir akan diseret ke pengadilan karena kekristenan kita, tetapi kita tetap terus dipanggil untuk bersaksi tentang Kristus dan pengajarannya. Kemanapun kita pergi atau apapun yang kita lakukan, kita adalah saksi kepercayaan kita kepada Kristus. Kita perlu membiarkan Roh Kudus untuk berbicara melalui diri kita ketika kita berada di hadapan orang lain. Orang-orang akan menilai hidup kita. Karena itu, kita perlu selalu hidup dalam kasih sebagai tanda orang Kristen sejati. Kita perlu memupuk kerendahan hati dan kebaikan hati. Tunjukkanlah iman kita dalam kesaksian hidup yang baik sesuai dengan firman-Nya. Biarkan Roh Kudus menuntun langkah hidup kita, agar hidup kita menjadi kesaksian yang hidup akan Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.